Pak Jokowi ini sudah meletakkan dasar untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia dalam konteks ini di bawah Presiden Jokowi adalah salah satu contoh paling sukses penanganan COVID di seluruh dunia. Yang dipilih masyarakat adalah keberlanjutan, menginginkan keberlanjutan. Pak Jokowi menurut saya secara intuitif dia ingin memastikan apa yang beliau kerjakan selama ini dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya. Tapi sebenarnya soal memang partai PSI disiapkan untuk anaknya Pak Jokowi. Enggak. Mungkin orang akan mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini punya pengaruh begitu besar bagi Indonesia ketika beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Jokowi karena ini sebentar lagi akan berganti kepemimpinan dari pemerintahannya Pak Jokowi ke pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, ini yang akan ngobrol sama kita ini salah satu ideolog di PSI, Wakil Ketua Umum PSI, Bang Andi Budiman. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bro? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sudah mampir di Gema Pos. Dengan senang hati, Bro. Nah, ini pemirsa kalau mungkin belum tahu, kalau kalau di PSI ada namanya Jokowisme. Nah, ini yang nulis nih, penggagasnya yang punya idenya nih, Bang Andi Budiman. Makanya hari ini kita sebenarnya pengen juga ngobrolin soal Jokowi dan Jokowisme sama PSI-nya nih, Bang. Ya. Jadi biar lengkap. Cocok, silakan. Bang Andi, ini Bang Andi emang dari awal ya ngikutin aktivitas atau perilaku politiknya Pak Jokowi? Betul, awal mula saya mulai tertarik dengan Pak Jokowi itu ketika beliau maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta. Dari situ saya mulai membaca atau mulai memperhatikan siapa Pak Jokowi. Okay. Apa yang beliau kerjakan di Solo ketika itu, gaya kepemimpinannya kok beda ya. Misalnya pada saat dulu banyak pejabat publik itu kalau ingin misalnya memindahkan masyarakat, istilahnya menggusur ya, sering disebut begitu ya, itu dilakukan dengan cara yang paling mudah, digusur begitu saja. Loh, tapi Pak Jokowi ketika di Solo dia menggunakan satu cara yang menurut saya berbeda banget. Didekati, tiap hari didatangi, diajak bicara, ngobrol, sehingga membuat para pedagang pasar waktu itu merasa dimuliakan dan dengan senang hati akhirnya dirayakan proses relokasinya waktu itu dengan itu perayaan, ada perayaan. Jadi orang itu merasa dimuliakan, sesuatu yang kualitas kepemimpinan yang menurut saya itu agak langka waktu itu. Pada saat yang lain dengan gampang misalnya menggusur, ini kok Pak Jokowi caranya beda di Solo. Dan sukses. Tingkat kepuasan publiknya tinggi, sangat dicintai masyarakat. Dari situ saya mulai melihat ada banyak kualitas yang berbeda dari Pak Jokowi. Dan ketika beliau memimpin di Jakarta juga, kita melihat kualitas itu dia perlihatkan kembali. Misalnya, pertama Pak Jokowi itu mulai memperkenalkan gaya politisi yang berbeda dibandingkan politisi mainstream pada umumnya. Kalau pada era itu, hampir semua politisi itu gambaran publiknya, itu mungkin yang sering digambarkan oleh Iwan Fals ya lewat lagu Wakil Rakyat kalau nggak salah ya. Berjas, dasi, di gedung AC, gitu ya. elit, di kantor gitu ya. Pak Jokowi ini kok beda? Kok beda? Lebih suka pakai kemeja putih, lengannya digulung, sepatu sneaker, turun ke lapangan, periksa gorong-gorong, menemui masyarakat dan lain sebagainya. Sesuatu yang antitesis, beda banget dengan politisi kebanyakan pada masa itu. Jadi Pak Jokowi ini menawarkan satu gaya berpolitik yang berbeda dengan para politisi pada umumnya. Dan waktu itu yang membuat kita sangat kagum adalah karena Pak Jokowi ini lahir dari orang biasa, orang kebanyakan. Orang kebanyakan, kemudian sementara lawan-lawan politiknya berasal dari para elit politik, tapi dengan sangat percaya diri dengan pendekatan yang paling otentik, Pak Jokowi ini bisa meyakinkan orang untuk mendukung dirinya. Dan pilkada di DKI Jakarta 2012 dulu itu kan memang menjadi barometer ya. Betul. untuk pemilihan kepala daerah ataupun sebenarnya politik secara nasional kan gitu. Dan itu memang menyita banyak perhatian gitu, Bang ya, dengan gaya politik yang baru. Betul-betul memang dari SBY yang dengan gayanya terus kemudian beralih ke Jokowi. Makanya banyak masyarakat yang
motivasi akhirnya untuk ke Pak Jokowi. Tapi dengan hal yang baru itu, memang efeknya itu terasa sampai sekarang, Bang? Sangat terasa. Salah satu efek yang terasa dari kehadiran Pak Jokowi di dunia politik itu adalah fenomena relawan. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat pada era sebelumnya, di mana ada sekumpulan masyarakat, baik orang biasa, dari mulai ada yang profesional, ada juga artis dan lain sebagainya, dengan sukarela mendukung kandidat, menggunakan sumber daya sendiri, bikin acara-acara pertemuan menggunakan uang sendiri, mengajak orang untuk memilih Pak Jokowi. Itu sesuatu yang baru, fenomena yang baru. Ada antusiasme kepada politik. Sesuatu yang sempat hilang ketika itu. Saya ingat tuh orang itu mulai merasa jenuh dengan politik. Kebanyakan ya orang-orang, terutama para aktivis dan sebagainya, masyarakat pada umumnya. Tapi melihat Pak Jokowi ini ada antusiasme baru. Sehingga muncul apa yang disebut sebagai relawan politik yang non partai. Kalau dulu kan biasanya kandidat itu didukung oleh partai yang secara formal mendukung kandidat. Kali ini enggak. Tiba-tiba bermunculan relawan A, B, C, D. Terus kemudian mereka menggunakan simbol sendiri yang tidak terikat pada partai, misalnya pakai kotak-kotak warna merah waktu itu ya, merah putih ya gitu ya. Jadi ini menurut saya fenomena yang sangat luar biasa. Ada orang melihat satu harapan pada politik, orang melihat ada sosok yang sangat layak untuk diperjuangkan, untuk dimenangkan ketika itu. Orang tergerak, melihat Pak Jokowi itu orang tergerak, nggak pasif lagi gitu. Saya ingin memenangkan orang ini. Percaya gitu. Jadi itu sesuatu yang beda. Saya kalau merasakan Pilpres tahun 2014 itu, saya masih bisa merasakan semangat atau aura itu kan masih kuat sekali ya. Foto Pak Jokowi di GBK yang berlari itu foto yang sangat keren banget gitu loh. Maksud gue itu zeitgeist istilahnya itu. Semangat zaman, mewakili semangat zaman. Ada semangat pada masyarakat ketika itu untuk melihat politik ini sebagai sesuatu yang bisa membawa perbaikan. Gitu. Jadi memang waktu ini kan dari Pilgub memang membuka masyarakat melihat sosoknya Jokowi di Pilpres. Ini justru kalau menurutku ya ini sudah naik lagi tingkatannya, membuat bahwa politik sekelas presiden ini sebenarnya merakyat banget. Betul. Sebenarnya bisa dijangkau langsung dengan masyarakat. Nah, inilah kemudian di 2014 yang dulu sempat kita ini lihat juga ya. Itu kayaknya memang tokoh si Jokowi ini bisa menggugah rakyat. Betul. Ya, rakyat kecil. Wong cilik, dari masyarakat juga. Perilakunya juga menunjukkan itu. Dan ini kalau menurut Bang Andi Budiman, proses perubahan itu, ini settingan atau kemudian memang begitulah Pak Jokowi? Menurut saya otentik banget. Orang nggak bisa 24 jam settingan ya. Dan kalau kita melihat kegiatan Pak Jokowi itu kapanpun, ketika dia dekat dengan rakyat itu sikap dia atau sifat otentiknya yang keluar itu memang seperti itu, bercanda, bergaul tanpa batas dengan masyarakat. Coba sampai turun ke gorong-gorong gitu. Turun ke gorong-gorong. Pak Jokowi itu seingat saya adalah salah satu presiden yang paling aksesibel ya, yang gampang dijangkau gitu ya, nggak terlalu sulit, nggak terjangkau. Bayangan orang, imajinasi orang tentang sosok presiden itu kan sosok yang tidak terjangkau, jauh dari jangkauan. Pak Jokowi ini terlihat dekat dengan kita karena sosoknya, kehangatannya, ketika dia berada di dekat masyarakat gitu ya, dia selfie dan lain sebagainya, itu beda banget gesturnya. Menurut saya ini alamiah, nggak bisa dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat itu pasti kelihatan. Suatu saat mungkin akan kelihatan kesel, buang-buang kaos mungkin. Itu. Kalau Pak Jokowi ini otentik ini. Jadi kalau mau ngomongin memang Jokowi hari ini, kita memang harus flashback Bang ya. Betul. Harus lihat dulu flashback ke belakangnya, sebenarnya perilakunya politiknya Pak Jokowi itu seperti apa. Kita harus fair kan gitu, lihat ke belakang. Terus kemudian kalau bicara setelah menjadi presiden nih Bang, ini kan banyak juga ada nawacita di situ, ada banyak program-program yang memang dijanjikan oleh Jokowi. Cuman memang mungkin ada beberapa yang memang tidak lolos, maksudnya tidak bisa dikerjakan pada waktu itu di periode pertama, dan di periode kedua dengan pola yang sama itu diulang kembali apa yang belum dikerjakan di sebelumnya. Tapi di perilaku Pak Jokowi yang sebelumnya nih Bang, ini kan kita bicara soal bagaimana kekuatan politik itu terkanalisasi. Kita Pak Jokowi mampu meredam proses politik yang tadinya mungkin sama Pak Prabowo bisa
apa namanya pendukungnya maupun Pak Prabowo-nya bisa berbeda sekali, tapi bisa merangkul semua. Ini tipe mungkin kalau bisa dibilang orang-orang Jawa begitu ya, merangkul gitu ya. Tapi dalam konteks perilaku yang sebelumnya itu memang hari ini kita bisa rasakan ini agak berbeda di akhir-akhir masa kepemimpinannya. Di 2 tahun terakhir ini ada apa namanya, ada gerakan-gerakan yang tidak apa namanya, tidak suka kritis terhadap Pak Jokowi gitu Pak ya. Jokowi gitu. Betul. Apakah ini perubahan, kalau Abang Andi lihat perubahan dari perilaku politiknya Pak Jokowi di periode pertama, terus kemudian di awal-awal periode kedua sampai kemudian hari ini, apakah memang perubahan dari Pak Jokowinya atau mungkin memang dalam kondisi yang memang sudah berubah gitu? Ya, mungkin sebelum kita bicara ke sana kita harus jelaskan konteks apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Oke. Ya. Yang pertama, pada periode pertama itu kan fokus Pak Jokowi itu pada infrastruktur, membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya. Kalau dalam ekonomi ini memang syarat kemajuan. Kalau satu negara ingin maju, maka salah satu hal yang paling harus digenjot itu infrastruktur. Terutama di negara seperti Indonesia yang punya hambatan geografis ya, terpencar-pencar karena kepulauan, negara kepulauannya. Nah, ini diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kalau misalnya kita lihat misalnya studi ekonomi dari peraih Nobel Ekonomi tahun 2020 kalau nggak salah, Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, itu mereka bilang bahwa Indonesia itu salah satu contoh bagaimana penyelesaian masalah apa namanya bagaimana upaya membangun infrastruktur itu akan bisa membawa kemajuan bagi satu bangsa. Karena bagaimanapun jarak yang terlalu jauh ini membuat kos ekonomi jadi mahal. Contoh paling gampang itu di Papua, BBM begitu mahal, harga makanan begitu mahal dan sebagainya. Ini coba diselesaikan oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur. Jadi Pak Jokowi itu mencoba meletakkan dasar bagi kemajuan yang mungkin akan dirasakan 5-10 tahun ke depan. Efeknya itu nggak bisa langsung. Jadi efeknya itu nanti. Sekarang sudah kerasa, tapi akan makin terasa itu beberapa waktu ke depan. Nah, di periode pertama itu fokus Pak Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur fisik. Di periode kedua, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi itu fokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, sumber daya manusia. Nah, ini yang disebut sebagai infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial dalam teori ekonomi itu juga syarat kemajuan. Itu ada peraih Nobel ekonomi Amartya Sen misalnya. Kalau kita mau maju itu syaratnya itu manusianya itu harus dididik, mendapat pendidikan yang baik dan sehat. Karena hanya dengan sumber daya manusia yang terdidik dan sehat, maka mereka itu akan menjadi kekuatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih terjaga. Jadi Pak Jokowi itu secara intuitif dia mengerjakan apa yang memang secara empirik dalam ilmu ekonomi itu sudah terbukti perlu dilakukan untuk memajukan satu bangsa. Jadi Pak Jokowi ini sudah meletakkan dasar untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Tapi problemnya di periode kedua itu kalau kita ingat, kita itu dan seluruh dunia itu kena COVID ya. Ada persoalan COVID. Ada 2 tahun waktu yang hilang sebetulnya. Kesempatan yang seharusnya bisa dipakai maksimal untuk bekerja menyelesaikan agenda perbaikan nasional, sumber daya manusia itu agak terganggu, termasuk juga pembangunan IKN. Jadi Pak Jokowi ini kalau dibilang dia mencoba mengerjakan atau meletakkan dasar-dasar pembangunan ini memang belum tuntas karena ada kendala COVID dan sebagainya. Meskipun kita harus akui atau harus kita ingat Pak Jokowi atau Indonesia dalam konteks ini di bawah Presiden Jokowi adalah salah satu contoh paling sukses penanganan COVID di seluruh dunia. Jadi kita pada saat negara lain hancur, berantakan, ekonomi hancur gara-gara COVID, Indonesia itu masih luar biasa survive. Pembangunan kita itu, ekonomi kita itu masih tumbuh di atas 5% itu sangat luar biasa sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Di negara lain itu sudah anjlok, hancur. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya, apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini kita harus bersyukur punya presiden yang sudah meletakkan dasar bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang banyak suara kritis? Nah, menurut saya, suara kritis ini kalau kita lihat itu kan sumbernya terutama dari kalangan yang terdidik, akademisi, para aktivis dan lain sebagainya yang memang mungkin merasa tidak cocok dengan pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Pak Jokowi.
Nah, tapi kalau kita lihat pada umumnya masyarakat itu sangat mendukung Pak Jokowi. Jadi apa yang beda nih? Kenapa misalnya di platform X yang isinya katanya orang-orang terdidik itu sikapnya sangat keras pada Pak Jokowi, tapi tingkat kepuasan masyarakat Pak Jokowi dalam berbagai survei terakhir di indikator itu 75%. Menurut saya itu yang menjelaskannya adalah begini, karena program Pak Jokowi itu paling kelompok masyarakat yang paling mendapatkan manfaat dari program Pak Jokowi itu adalah kalangan menengah bawah. BPJS, pendidikan gratis atau terjangkau, kemudian juga ada program keluarga harapan dan lain sebagainya, bansos dan sebagainya. Bagi masyarakat menengah ke bawah itu sangat berarti, sangat untuk membantu hidup mereka, memperbaiki kualitas hidup mereka. Tadinya mereka sakit bayar rumah sakit mahal, kalau sekarang bisa terjangkau hanya bayar BPJS. Sekolah jadi gratis. Nah, sementara kelompok terdidik, ya mungkin mereka nggak perlu BPJS, punya asuransi swasta. Mereka nggak perlu pendidikan gratis karena bisa menyekolahkan anak di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ada gap persepsi. Kalangan menengah atas ini melihat apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini sudah taken for granted. Bahwa membangun infrastruktur ya bang harusnya begitu dan lain sebagainya. Tapi sementara di kalangan bawah itu lebih diapresiasi karena mereka merasakan betul dampak apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun dalam berbagai praktik kayak semisal kita bicara soal BPJS itu kan teknis gitu kan, maksudnya perilaku BPJS kadang kan masih ada masalah juga dalam pelaksanaannya kan begitu. Terus kemudian kalau bicara soal pembangunan infrastruktur yang di Papua gitu semisal, banyak yang kritis juga bahwa itu sebenarnya untuk apa sih? Itu kan itu kan untuk percepatan barang, tapi barang ini kan kebanyakan bukan dari masyarakat, ini banyak pengusaha nih yang punya barang ini kan gitu. Terus kemudian pembangunannya juga kan kadang dinilai ini merusak lingkungan dan lain sebagainya. Meskipun dalam kondisi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu memang kalau kata Bang Andi tadi membangun dasar dari pembangunan kemajuan Indonesia, tapi masih banyak kritis juga Bang di situ Bang. Betul, bahwa pasti nggak ada yang sempurna ya dalam hal ini ya. Misalnya pembangunan infrastruktur itu kan pasti ada satu dua yang misalnya menjadi catatan terkait dengan kualitas infrastruktur, kemudian prioritasnya kenapa dibangun bandara di sini bukan di mana dan lain sebagainya. Tapi kan paling tidak itu dikerjakan. Paling tidak poinnya menurut saya adalah uang uang APBN itu dipakai untuk membangun, untuk keperluan yang sifatnya produktif. Sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau ada kurang, ya wajar dimanapun. Kalau kita bekerja misalnya, lebih baik orang yang bekerja tapi mungkin ada kurang sana sih daripada orang yang tidak bekerja sama sekali. Misalnya itu kan ada pendapat seperti itu. Maksudnya ini resiko lah. Betul. Maksud saya dalam poinnya di sini bukan bilang orang nggak bekerja, tapi poin saya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu pasti akan ada kurang, akan ada yang kurang. Dan itu nggak apa-apa, diperbaiki aja daripada tidak dilakukan sama sekali. Daripada kita nggak pernah membangun jalan di Papua, lebih baik dibangun jalan dengan segala keterbatasannya. Daripada kita tidak pernah membangun bandara, lebih baik ada bandara. Karena itu akan dipakai pelan-pelan nanti ketika ekonomi semakin membaik. Ketika ketersediaan supply and demand tadi sudah semakin stabil, ini semua akan kepake. Bandara-bandara, jalan ini kan akan membuat lalu lintas barang dan jasa itu akan semakin mudah dan kemudian harga barang itu akan semakin turun biaya logistiknya. Itu yang menjadi visi Pak Jokowi. Dan jangan lupa kalau menurut saya ada satu aspek yang mungkin agak dilupakan orang melihat Pak Jokowi ini adalah kalau kita melihat langkah-langkah Pak Jokowi ini sebetulnya beliau ini sedang melaksanakan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya pembangunan itu terfokus di Jawa. Pak Jokowi secara sadar membangun infrastruktur itu di daerah-daerah terjauh, di Papua, Indonesia bagian timur dan lain sebagainya, di Sumatera gitu ya. Nah ini yang akan membuat kesenjangan yang tadinya begitu jauh antara Pulau Jawa. Tol itu dulu hanya di Pulau Jawa, kereta hanya di Pulau Jawa, beberapa bandara sebagian besar di Pulau Jawa. Sekarang hampir di semua tempat itu pelan-pelan mulai dibangun. Bendungan juga ya? Bendungan dan lain sebagainya, jalan desa, jalan tol dan lain sebagainya. Jadi ini Pak Jokowi ini pelan-pelan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini akan mengurangi kesenjangan yang tadinya begitu jomplang antara Indonesia di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa.
Dan visi Pak Jokowi memindahkan ibu kota juga akan pelan-pelan mendorong itu semua. Kue ekonomi nanti nggak ke Jakarta, tapi terbagi ke IKN misalnya. Di Jakarta tetap sebagai kota perdagangan, tapi IKN ini akan hidup sebagai satu kawasan di mana ada perdagangan, di mana ada aktivitas ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi di sana. Melalui program hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sebagian besar sumber daya alam kita, kekayaan alam kita itu ada di Indonesia bagian timur. Pak Jokowi memaksa kebijakan lewat kebijakan hilirisasi harus diolah di sana, harus diolah di Indonesia. Dibangunlah smelter, refinery, pabrik refinery di Indonesia bagian timur, di Maluku Utara dan sebagainya. Yang akibatnya apa? Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, ada pembangunan, ada ekonomi, ada. Jadi pelan-pelan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya adalah beliau ini sedang melaksanakan sila kelima, keadilan sosial, bahwa yang layak atau bisa mendapatkan kue pembangunan tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, tapi di pulau-pulau terluar yang selama ini mungkin tidak pernah dipikirkan. Karena nggak ada suaranya. Iya betul kan. Kalau politisi itu berpikir pasti dengan pikiran elektoral. Saya bangun jalan tol di sini, pemilihnya 10.000. Saya bangun jalan tol di sini, pemilihnya 500.000. Kalau dia berpikir secara politik, yang dibangun itu pasti yang 500.000. Banyakin jalan tol di Jawa. Di Papua yang penduduknya mungkin populasi sedikit, mungkin nggak dibangun. Tapi Pak Jokowi itu punya pikiran yang lain. Dia bangun di daerah-daerah yang secara politik sebetulnya insentif politiknya kecil, tapi dia merasa bahwa itu penting, perlu dilakukan supaya mereka tidak boleh ketinggalan dibandingkan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa. Ini visi, menurut saya ini visi, ini satu sikap yang yang mungkin dilupakan orang hari-hari belakangan ini. Jasa Pak Jokowi itu untuk membangun Indonesia, untuk meletakkan dasar kemajuan bagi Indonesia, untuk mengurangi kesenjangan antara Indonesia di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu begitu besar. Nah itu yang mungkin aspek-aspek yang dilupakan orang, atau ada pihak-pihak yang ingin mencoba mengajak masyarakat melupakan kebaikan-kebaikan tadi dan hanya fokus pada satu isu. Nah itu nanti kita bahas. Jadi memang kalau kita bicara tadi sejarah dari periode pertama, terus kemudian di periode kedua yang di awal-awal keganggu sama COVID ya kan, ada terus COVID-19. Tapi ke sini kita lihat juga proses pembangunan PSN yang digadang oleh Presiden Jokowi kan banyak juga nih, sampai sekarang masih ada banyak juga yang belum terselesaikan kan, sampai kemudian peralihan. Tapi memang kalau konsepnya pemerataan memang bisa kita lihat kan gitu, bagaimana persebaran pembangunannya luar biasa. Pusat-pusat pertumbuhan baru itu sekarang ada di luar Jawa, di Maluku Utara 20% pertumbuhan ekonominya. Ada nikel di sana, terus kemudian jadi pusatnya nggak cuma di di Jawa, terus kemudian di Papua yang ada ini udah divestasi juga kan, sampai kemarin itu memang betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi hari ini memang seperti yang Bang Andi bilang tadi, dengan satu isu, kemudian ini membuat perspektifnya akhirnya berbeda kan gitu. Ada kemudian isu terkait membangun politik dinasti yang ini hari ini dikonsumsi Bang sama masyarakat. Hari ini isu ini dikonsumsi sama masyarakat. Bagaimana kemudian sebelum Pilpres Pak Jokowi anaknya Mas Gibran maju dan diiyakan. Mungkin secara nggak langsung ya di publik, tapi nggak mungkin yang di keluarga nggak mengiyakan terus Mas Gibran maju kan gitu. Terus kemudian ada upaya yang dilihat ini mencederai demokrasi, misal di MK kan gitu, yang harus batas ambang dari usia untuk melegalkan itu. Nah, isu ini atau perilaku ini dilihat oleh masyarakat, dikonsumsi, mungkin juga kalangan masyarakat bawah juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan ini membuat perspektifnya akhirnya negatif. Perspektifnya dibanding tadi upaya pembangunan, dasar pembangunan bangsa yang sudah dilakukan. Nah, ini gimana Bang Andi? Ada proses politik dinasti itu dulu deh.
Pertama saya ingin nyorotin dulu tentang ketidakpuasan tadi ya. Kalau kita lihat survei terakhir indikator itu tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu 75%. Masih 70-an% ke atas. 75% ke atas itu ya. Jadi artinya masyarakat pada umumnya itu puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jarang presiden di belahan manapun di penjuru dunia di periode kedua, di akhir periode kedua itu mendapatkan approval rating setinggi itu. Mungkin ini kasus tertinggi ya mungkin ya dibandingkan presiden lainnya. Bahkan Obama pun kalah sama Jokowi. Nah, terus kemudian masyarakat yang kecewa. Ini memang kalau kita lihat ya, kelompok yang kecewa ini kan kelompok yang terdidik yang mungkin punya ekspektasi yang lebih. Oke. Kalau orang biasanya kalau dalam ekonomi itu kalau orang sudah ekonominya sudah mapan itu mereka menginginkan banyak hal, ekspektasi mereka itu terhadap banyak hal itu lebih tinggi gitu ya. Ya mungkin ini yang tidak terpuaskan oleh mereka melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi sekali lagi mungkin kita bisa bertanya, yang pertama itu adalah praktik dinasti itu sendiri. Oke. Hampir semua partai politik itu ada dinasti. Di hampir semua daerah itu kalau kita lihat di pilkada itu dinasti politik itu hidup. Tapi menurut saya dinasti politik itu tidak masalah asal misalnya prosesnya itu dilakukan atau dia tidak terjadi di dalam sistem tertutup. Dinasti itu bermasalah kalau sistemnya tertutup. Di sebuah partai politik misalnya ada orang tuanya menjadi pemimpin partai kemudian menyerahkan kepemimpinan itu kepada anaknya. Itu mungkin bisa bermasalah. Tapi kalau di dalam sistem pemilu elektoral, toh yang memilih adalah masyarakat. Dikontestasi kembali. Boleh saja orang tua memajukan anaknya, tapi kan akan diuji oleh masyarakat. Dipercaya apa tidak oleh masyarakat. Di semua tempat seperti itu. Bahkan di Amerika yang disebut sebagai negara kampiun demokrasi. Dulu misalnya, apakah kita akan mengingat John F. Kennedy itu sebagai seorang yang mementingkan keluarga ketika dia mengangkat adiknya Robert Kennedy sebagai jaksa agung ketika dia menjadi presiden? Apakah kita akan mengingat John F. Kennedy adalah orang yang melanggengkan dinasti politik di Amerika? Enggak. Justru yang diingat orang sekarang adalah Robert F. Kennedy itu adalah salah satu jaksa agung terbaik Amerika yang membangun dasar-dasar untuk menghapuskan praktik diskriminasi terhadap kulit hitam di Amerika dan membangun atau menjalankan investigasi terhadap bos-bos mafia di Amerika pada tahun itu. Sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh jaksa agung sebelumnya. Jadi saya mau bilang bahwa dalam kasus Kennedy itu apakah kita akan mengingat Kennedy sebagai orang yang melanggengkan dinasti politik karena mengangkat adiknya sebagai jaksa agung? Enggak kan? Pada akhirnya masyarakat, pada akhirnya kandidat sendiri yang akan membuktikan. Nah dalam kasus Pak Jokowi, Mas Gibran kan kemarin menang melalui kontestasi politik, melalui pemilu. Pemilunya curang apa enggak pertanyaannya? Kalau menurut lembaga penilai pemilu, itu pemilu kita itu kualitasnya di atas 80 poinnya. Demokratis itu sangat baik, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya para pengkritik ini melihat bahwa ada kemunduran demokrasi, pertanyaan yang paling esensial mungkin adalah mungkin bisa jadi demokrasi kita ada secara kualitas ada penurunan, mungkin ya. Tapi tujuan bernegara kita kan apakah hanya demokrasi itu sendiri? Apakah kita membangun Indonesia ini hanya untuk memperkuat demokrasi? Demokrasi juga masih ada toh sampai sekarang. Sekarang kan sistemnya masih demokratis. Media masih bisa mengkritik presiden begitu keras. Di media sosial orang memaki-maki presiden tiap hari. Nggak ditangkap tuh. Ada suasana keterbukaan. Pemilunya demokratis. Nggak hilang demokrasinya secara esensial menurut saya ya. Kemudian yang kedua kalaupun misalnya ada pengurangan, toh pada aspek-aspek lain kita harus melihat jasa Pak Jokowi ini juga begitu besar bagi Indonesia. Nggak bisa kita abaikan, kita hanya fokus melihat pada satu hal, ada pengurangan sedikit kualitas di sini, kemudian mengabaikan satu pekerjaan lain yang begitu luar biasa sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nggak adil rasanya. Jadi menurut saya kita harus kembali melihat secara lebih fair sosok Pak Jokowi ini. Dengan jasa-jasa beliau yang begitu besar, kita harus akui bahwa Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa selama 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Harus lebih fair? Harus lebih fair dong. Nggak bisa kita hanya menekankan satu aspek dan melupakan aspek lainnya. Padahal aspek itu sendiri nggak hilang. Demokrasinya kan nggak hilang. Apakah Pak Jokowi membungkam demokrasi? Enggak. Pemilihan presidennya, pemilihan legislatifnya masih demokratis. Kemudian persnya masih bebas, media sosial masih orang bisa bebas bahkan memaki-maki dan lain sebagainya. Demokrasi masih berlaku, nggak ada yang hilang dari demokrasi gitu. Jadi menurut saya
jangan jangan dilebih-lebihkan pada satu aspek. Tapi dilihat secara jujur aja, dinilai secara jujur. Secara utuh gitu. Secara utuh. Benar kan? Tapi gini Bang, kalau kita ngomongin soal tadi bagaimana visinya Pak Jokowi dari awal sampai kemudian sebelum sikap politiknya begitu, maksudnya perilaku politiknya begitu yang dinilai kritis oleh masyarakat. Kalau menurut Abang ada pergeseran nggak dari sikapnya Pak Jokowi? Kalau kemarin-kemarin dia bicara soal angkat rakyat sebagai orang biasa bisa juga, tapi kemudian dia mewujudkan di akhir-akhir ini di Pilpres keluarganya berperan dalam dalam kontestasi nasional gitu, sehingga sekarang terpilih menjadi wakil presiden. Kalau menurut Bang Andi ada pergeseran nggak perilaku Pak Jokowi dari awal sampai kemudian apa yang dilakukan hari ini? Enggak, menurut saya. Toh dia tidak menghilangkan hak orang lain untuk maju, tetap maju. Demokrasinya masih tetap terbuka. Kalau ada orang yang bisa maju, partai memberikan dukungan masih bisa tetap maju. Nggak ditutup. Pintu itu nggak ditutup. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah, misalnya pertama tadi Pak Jokowi ini adalah dulu orang yang lahir dari orang biasa dan lain sebagainya, mendapatkan kesempatan, kemudian sekarang memberikan kesempatan kepada atau dianggap memberikan kesempatan membuka jalan kepada anaknya untuk maju ke pemilihan presiden. Itu kan melalui proses di parlemen, ada proses politik, ada proses hukum diuji di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu ada proses pemilihan di tingkat masyarakat. Orang percaya nggak mau mendukung atau tidak gitu loh. Kalau masyarakat percaya, masyarakat memberikan dukungan, kalau kita masih menerima demokrasi, ya kita harus menerima hasilnya dong. Wong kita memperjuangkan demokrasi, kalau hasilnya masyarakat pingin Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya harus diterima dong. Meskipun itu mungkin bawa nama Pak Jokowi. Iya, sekali lagi dinasti di banyak tempat itu terjadi. Di India ada keluarga Gandhi, ada Indira Gandhi, Rajiv Gandhi dan sebagainya. Di Filipina ada keluarga Marcos, ada keluarga macam-macam. Di Thailand juga begitu, Thaksin. Di Amerika ada keluarga Kennedy, keluarga Bush dan lain sebagainya. Ada di dunia itu hidup. Di Indonesia juga di semua partai itu ada dinasti. Jadi bermasalah kalau misalnya itu di dalam sistem tertutup. Tapi kalau di dalam sistem terbuka, di mana orang-orang ini diuji kembali, dipilih atau tidak oleh masyarakat, menurut saya nggak apa-apa. Karena pada akhirnya masyarakat yang akan nilai. Gibran terpilih menjadi wali kota Solo itu melalui satu pertandingan yang adil, melalui satu pemilihan pilkada yang fair. Masyarakat puas, tingkat kepuasannya tinggi terhadap Mas Gibran karena memang sukses membangun kota Solo gitu loh. Pada akhirnya masyarakat yang akan menilai gitu loh. Dan itu kemudian yang membuat mereka percaya kalau Mas Gibran itu diberi kepercayaan di level nasional, dia akan memberikan atau berkontribusi lebih luas lagi kepada Indonesia sehingga masyarakat mendukung sosok Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan kemudian terpilih bersama Pak Prabowo kan. Jadi menurut saya pada esensinya dinasti itu sebuah kenyataan politik yang tidak bisa kita pungkiri. Secara sosiologis memang hidup di semua partai, di setiap daerah itu ada. Pertanyaannya apakah misalnya masyarakat percaya nggak dengan dinasti ini? Mereka mau milih apa enggak? Kalau mereka mau milih, ya artinya memang itu pilihan masyarakat. Kalau kita percaya pada demokrasi, ya harus diterima hasilnya. Jangan marah-marah dan bilang bahwa ini tidak demokratis. Ya kan dipilih langsung oleh masyarakat, pemilunya demokratis. Tapi kalau bicara soal kualitas Bang, maksudnya orang kritis ini kan ngomongin soal oke, bolehlah selama masyarakat ini terbuka, Bang Andi bilang terbuka, masyarakat memilih dia, siapapun yang disodorin kalau nggak dipilih kan nggak akan jadi kan gitu. Betul. Dan siapapun yang maju kalau nggak dipilih juga kan nggak akan jadi. Tapi kritis ini kan bicara soal mampu nggak nih yang didorong oleh Pak Jokowi ini. Terus kalau menurut Abang kemarin kenapa kemudian Pak Jokowi harus memasangkan anaknya dengan Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024? Bisa aja kan 2029 atau Mas Gibran ke legislatif aja gitu. Kenapa kemudian harus pasangan dengan Pak Prabowo? Pertama, kalau mampu atau tidak, harus kita ingat dulu ketika Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2012 juga banyak orang nggak yakin. Oh iya. Apa bisa wali kota Solo jadi gubernur ibu kota Jakarta? Begitu jadi gubernur sukses bisa,
mau jadi presiden orang ragu lagi, apa bisa? Itu kan prosesnya cepat banget. Cuma 2 tahun jadi gubernur langsung maju jadi presiden. Apa bisa? Ternyata sudah terbukti bisa. Gibran juga ketika dulu maju di Solo banyak orang yang meragukan loh. Bilang apa bisa? Karena dia anak presiden nih. Ternyata dipilih dan bisa bekerja dengan baik. Jadi pertanyaan itu justru dalam politik itu menurut saya kalau misalnya kita tidak berani mencoba hal-hal baru dalam politik ya mungkin politiknya nggak akan berubah. Kalau dulu misalnya masyarakat Jakarta nggak berani untuk memilih sosok yang tidak dikenal yang namanya Pak Jokowi dalam pilkada di 2012, mungkin kita nggak akan pernah dapat presiden sebaik ini. Oke. Itu kan harus ada keberanian dong. Dia orang dari Solo, wali kota apa bisa memimpin Jakarta. Waktu itu ya lawan-lawannya kan kelas kakap semua, elit semua nih bro. Kalau kita pikirannya normal, atau bukan normal ya, pikirannya business as usual gitu ya. Udahlah yang kita anggap pasti aja, kita nggak usah pilih yang baru atau yang nggak usah kita coba. Tapi masyarakat itu punya intuisi tersendiri. Mereka ingin memberi kesempatan kepada sesuatu yang baru, yang namanya Pak Jokowi ketika itu. Dan sekarang di 2024, mereka ingin memberikan kesempatan kepada Gibran karena mereka juga pasti merasa bahwa sosok muda ini akan bisa memberi harapan baru pada Indonesia. Gitu loh. Jadi saya pikir masyarakat itu cukup cerdas. Masyarakat Indonesia itu semakin cerdas. Bahwa ada elit yang tidak puas, ya nggak terhindarkan. Negara sebesar kita 280 sekian juta nggak mungkin semuanya happy. Ya apa boleh buat. Yang penting kalau misalnya dibilang kritiknya tentang demokrasi, demokrasinya masih ada apa nggak hilang, tetap ada ya kan. Pemilunya demokratis, persnya bebas, medsosnya bisa bebas bicara dan sebagainya, tidak ada pengurangan, tidak dikurangi hak orang untuk bicara. Jadi kalau saya melihat itu soal bisa atau tidak tadi itu relatif. Kita punya nggak keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, gitu loh. Kemudian yang kedua terkait dengan berubah tadi ya. Sikap akhirnya kenapa kemudian akhirnya mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya menduga ada satu titik mungkin secara pribadi Pak Jokowi itu kan berapa tahun terakhir itu selalu bicara tentang keberlanjutan. Tentang kemajuan. Cek pidato Pak Jokowi sekitar 3 tahun terakhir itu, dia selalu bertanya, bisakah kita akan memanfaatkan momentum baik ini? Karena katanya kita cuma punya kesempatan 10-15 tahun untuk memastikan kita itu jadi negara maju atau tidak. 10-15 artinya ada 3 presiden, 3 pemilu presiden. Pemimpin berikutnya bisa nggak jaga momentum ini? Melanjutkan continuity, melanjutkan apa yang dikerjakan. Kalau kita ngelihat Pilpres kemarin, itu kan ada 3 narasi besar yang sebenarnya ditawarkan ke publik. Yang pertama, narasi keberlanjutan. Yang secara jelas, paling jelas komitmennya disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Narasi perubahan yang disampaikan oleh Mas Anies dan Caimin. Dan kemudian ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mungkin secara konseptual mereka kurang clear ya. Apakah mereka ingin melanjutkan atau mengubah. Gitu ya. Jadi ada kurang lebih 3 gagasan dan yang dipilih masyarakat adalah keberlanjutan. Menginginkan keberlanjutan. Pak Jokowi menurut saya secara intuitif dia ingin memastikan apa yang beliau kerjakan selama ini dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya. Jangan sampai momentumnya hilang. Salah satu problem dalam kepemimpinan di banyak tempat, Amerika Latin itu tragedinya seperti itu. Orang itu cepat berganti-ganti. Dari tadinya kelompok kiri menang, orang bosan 5 tahun ganti lagi ke kanan bosan 5 tahun ke kiri. Jadi nggak pernah ada kontinuitas kebijakan, kontinuitas arah pembangunan. Ini yang menyebabkan mereka itu terjebak pada middle income trap, nggak maju-maju, mentok. Jadi belum selesai ganti, belum arahnya ganti ya ini. Nah Pak Jokowi itu nggak mau itu terjadi. Dia pingin apa yang beliau kerjakan ini dilanjutkan. Wah udah bagus kok. Kalau jelek diganti boleh, tapi ini arahnya sudah bagus, sudah benar. Dasar untuk kemajuan itu sudah dibangun. Ngapain kita harus mulai dari nol lagi? Kenapa harus kita berubah gitu loh? Nah itu yang menjadi dasar keresahan Pak Jokowi dan saya rasa satu-satunya pasangan dalam konteks itu yang menurut Pak Jokowi bisa menggaranti keberlanjutan apa yang beliau kerjakan selama ini adalah pada sosok Pak Prabowo dan Gibran dibandingkan kandidat yang lainnya dengan segala hormat ya. Jadi saya rasa ini pilihan yang sangat logis, yang sangat wajar, intuitif. Dari seorang pemimpin yang ingin apa yang dia kerjakan ini dilanjutkan. Dan masyarakat setuju kok dengan pendapat itu.
Buktinya narasi keberlanjutan itu yang menang dalam pemilu, dipilih oleh masyarakat. Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi, itu memperlihatkan bahwa masyarakat puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama ini. Tapi kalau kritis terkait dengan pelanggengan kekuasaan, Bang? Enggak, saya nggak ngelihat cara melanggengkan kekuasaan. Melanggengkan kekuasaan itu bukan dengan cara seperti itu. Saya pikir enggak. Pertama, orang bilang ini orang banyak khawatir Indonesia ini akan terancam kembali kepada otoritarianisme, gitu ya. Saya nggak cukup yakin. Karena apa? Karena syarat otoritarianisme itu kalau ada satu kekuatan politik yang dominan, yang dominan mengatasi semua kekuatan yang lain. Di Indonesia, politiknya terlalu terfragmentasi, kecil-kecil. Partai nomor 1 pemenang pemilu aja itu suaranya cuma 20%. Yang lain-lain. Di dalam partainya sendiri mungkin ada perbedaan pendapat, jangankan di antara perbedaan. Kalau misalnya taruhlah misalnya Jangankan antar partai ya. Jangankan antar partai, partai pemenang yang mau atau siapapun misalnya mau, belum tentu partai lain setuju membangun kesepakatan atau membangun apa namanya mengkonsolidasi kekuasaan untuk menjadi otoriter itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Pasti yang lain curiga kalau ini mau kuat, loh ini kok serius, ya kan terancam juga mereka kan. Jadi secara alamiah menurut saya saya melihat ancaman atau apa yang ditakutkan orang tentang kembalinya otoritarianisme itu terlalu berlebihan karena tidak ada kekuatan politik yang terlalu dominan. TNI-nya sekarang sudah kembali ke barak, bukan TNI yang beda dengan zaman Orde Baru. Orang bilang sama, enggak, beda banget. Kalian harus belajar lagi tentang difungsi ABRI yang dulu beda banget dengan apa yang berlaku saat ini, di mana tentaranya memang mundur ke barak, nggak lagi di dalam struktur. Kalau dulu tuh Pangdam itu otoritasnya lebih tinggi dari gubernur tuh bro. Kalau di dalam ini, kalau Pangdam nggak setuju sesuatu, gubernur harus nurut tuh zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak. Yang in charge kepala daerah sipil yang dipilih oleh masyarakat, gitu loh. Kalau sekarang kan, jadi saya rasa kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa ada ancaman otoritarianisme, melanggengkan kekuasaan, kok enggak juga ya saya pikir. Melanggengkan kekuasaan dengan cara apa gitu loh. Iya, karena banyak diskusi, silakan Bang, banyak diskusi perilaku hari ini yang dilakukan oleh, terutama mungkin ada teman-teman gerakan ya, bicara soal mau demo aja di represif dan lain sebagainya. Itu kan memang kalau dari dulu saya pikir begitu memang. Waktu kita jadi aktivis dulu sempat merasakan juga bagaimana kemudian aparat dalam proses kita mau berdemonstrasi kan pasti bersinggungan dengan mereka kan begitu. Terus ada upaya-upaya kritis terkait kemudian dengan melihat kondisi-kondisi itu, ketakutannya ketika setelah Pak Jokowi anaknya yang memimpin, terus kemudian partai juga ada anaknya juga di partai, ini ada proses tadi pelanggengan kekuasaan yang kemudian negara ke depan ini hanya dipegang oleh Pak Jokowi dan kroninya dan orang-orang terdekatnya aja gitu. Makanya pendiskusian banyak yang kritis yang kita lihat itu memang harusnya udah orang baru aja gitu kan, harusnya orang baru aja dengan pemikiran yang baru. Nah tapi kalau bicara soal keberlanjutan juga kita bagus juga sih gitu kan. Iya kan pertanyaannya. Ngomongnya keberlanjutan tapi jangan anaknya gitu kan. Ini kan agak setengah-setengah juga kan begitu ngomongnya. Jadi kalau bicara soal otoritarian terus kemudian pelanggengan kekuasaan, memang kalau menurut Bang Andi itu enggak seperti itu memang. Enggak. Dasarnya itu kan pemilunya tetap ada bro, nggak hilang. Jadi kalau orang misalnya nggak puas, ya jangan dipilih. Berkali-kali kan Pak Jokowi, Mas Gibran juga bilang begitu dulu, kalau nggak setuju dengan saya jangan dipilih gitu loh. Itu kan simple gitu loh, nggak ada paksaan. Orang nggak dipaksa untuk memilih seseorang. Pemilu kita demokratis, jadi esensinya yang paling penting adalah proses pemilunya demokratis, di mana orang secara terbuka bisa memilih kandidat yang mereka inginkan. Yang nggak ada paksaan di situ. Kecuali paksaan itu adalah kalau dalam misalnya di pemilu Orde Baru misalnya mungkin ada paksaan ya, orang harus pilih partai tertentu, partai kemudian secara bulat memilih presiden dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang sifatnya koersif di sana. Tapi kalau di sini kan ini sekarang terbuka semua.
Meskipun kemarin ada isu-isu soal aparatus negara yang dikerahkan gitu ya, kritisnya. Nah, saya nggak tahu ya kalau misalnya memang itu terjadi, harusnya itu banyak yang laporan, Iya. banyak laporan, banyak lembaga pemantau pemilu loh, dari mulai lembaga apa namanya lokal maupun internasional. Ada banyak lembaga pemeringkat atau orang yang menilai kualitas pemilu yang menyebutkan pemilu yang lalu itu demokratis, sehingga tuduhan-tuduhan seperti itu harus dibuktikan. Kalau memang ada penggiringan dan lain sebagainya, pemaksaan itu di era medsos seperti sekarang, jangankan urusan seperti itu, urusan-urusan kecil aja gampang sekali jadi viral. Viral ya, betul. Gampang banget kalau ada orang dipaksa, saya dipaksa untuk milih kandidat tertentu dan lain sebagainya. Itu Gampang pasti viral banget, ya, pasti viral dengan gampang karena informasinya begitu terbuka. Jadi saya nggak yakin. Ya mungkin ada beberapa percobaan 1-2 kecil di beberapa, tapi kan pada umumnya nggak terjadi dan nggak, pemilunya demokratis gitu loh. Orang boleh mencoba melakukan sesuatu, tapi kan pada akhirnya masyarakat tetap bisa memilih apa yang mereka inginkan gitu. Jadi proses pemilunya ini masih kuat, masih bisa mengatasi kecemasan itu semua gitu loh. Kecuali pemilunya udah nggak demokratis, nah itu bisa bermasalah. Kalau pemilu demokratis gimana dong? Oke. Iya. Jadi akhirnya pilihannya Pak Jokowi, Prabowo Gibran menang dalam pemilu kemarin di Pilpres 2024. Berarti ini Bang, apa namanya, kalau dalam konteks tadi bicara soal ada menginginkan keberlanjutan, berarti memang analisnya Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi, kedua sosok inilah yang nanti sudah pasti akan mampu melanjutkan apa yang menjadi programnya dia. Pak Prabowo begitu menurut analisa Bang? Menurut saya iya, karena sejauh ini ya di antara ini kita kembali lagi ke Pilpres kemarin ya, di antara ketiga kandidat atau sosok yang menjadi capres itu kan Pak Prabowo yang secara terbuka tegas bilang saya akan melanjutkan IKN, saya akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan lain sebagainya. Paling clear. Mas Anies kan clear menolak itu semua dan bilang perubahan narasinya, akan mengubah. Sementara Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan juga narasinya berbeda, kadang-kadang kritis di sana, kadang-kadang apresiasi di sini dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di antara, kalau di politik itu kan kita nggak bisa bicara sesuatu yang nggak ada, harus ada yang ada. Di antara pilihan yang ada itu mana yang paling dianggap bisa sesuai dengan harapan atau keinginan kita, dan dalam konteks pemilu yang lalu ya Pak Jokowi melihat itu ada pada sosok Pak Prabowo gitu, dan kita sampai hari ini percaya bahwa Pak Prabowo itu akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan atau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Orang ini hal-hal baik kok, kenapa harus ditinggalkan gitu loh, kenapa harus diubah gitu loh. Jadi saya cukup percaya bahwa Pak Prabowo ini akan memegang janjinya sebagai seorang militer, sebagai seorang yang punya background militer. Ini biasanya punya satu sikap yang komitmen yang kuat gitu ya. Apalagi Pak Prabowo ini juga punya komitmen yang kuat soal kebangsaan ya. Pasti beliau kan cita-citanya ingin melihat Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang hebat. Dasarnya sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo melanjutkan, memperbaiki, melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu bukan karena hanya kedekatannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan? Memang ada ide-ide yang sama di sana gitu. Saya pikir ya, kalau soal kedekatan kan Pak Jokowi juga cukup dekat dengan Pak Ganjar, saya pikir. Cukup dekat juga dengan Pak Mahfud MD. Jadi saya pikir ini bukan soal kedekatan, tapi ini soal pilihan. Soal pilihan intuisi Pak Jokowi yang ingin apa yang dia kerjakan ini, legacy dia ini berlanjut, dan dia melihat bahwa ini hanya ada pada sosok Pak Prabowo. Tapi kemarin ada isu soal ini Bang, ada upaya-upaya untuk menjauhkan nih antara sosok Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menjelang akhir-akhir peralihan kekuasaan ini. Itu Bang Ali dengar juga nggak itu? Iya dong. Terus gimana itu Bang? Benar nggak itu? Menurut saya gampang sekali ini analisanya ini. Pasti yang melakukan ini adalah mungkin orang yang atau kelompok-kelompok kekuatan politik yang kecewa dengan pilihan Pak Jokowi, yang mungkin tidak memihak apa yang mereka inginkan. Jadi ini kelompok yang secara politik sakit hati dengan langkah Pak Jokowi, dan kemudian sekarang mereka ingin melaksanakan dendam mereka dengan coba memecah belah
antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan saya pikir itu gerakan yang gagal ya. Kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berkali-kali bertemu, berapa waktu terakhir ini sempat makan malam sekitar 2 jam beberapa waktu yang lalu di Jakarta, dan terakhir itu Pak Prabowo datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Ada pertemuan hangat keduanya. Saya pikir ya itu tadi, ini memang dihembus-hembuskan oleh kelompok yang sakit hati dengan pilihannya Pak Jokowi karena tidak mendukung apa yang mereka dukung gitu loh. Ya, jadi sekali lagi di era informasi seperti sekarang memang harus kritis kita melihat informasi. Harus dipilah-pilah mana yang benar, karena ya banyak sekali disinformasi terutama melalui media sosial. Iya, itu memang kita harus bijak-bijak lah ya milih-milih berita informasi itu. Jadi kalau menurut Bang Andi memang nggak upayanya memang ada. Tapi usahanya sih ada, berhasil apa enggak ya nggak berhasil. Oke, jadi banyak memang isu belakangan ya sebelum pelantikan ini kan, kayak semisal ada isu bagaimana upaya menjatuhkan Prabowo, terus kemudian digantikan Mas Gibran, ada banyak isu-isu yang beredar yang begitu-begitu. Memang harus cerdas-cerdas kita memilih. Apalagi ini sebentar lagi nih peralihan kepemimpinan, dan ya harusnya lancar. Ya. Harusnya lancar peralihan tanggal 20 Oktober. Tapi kalau kemarin ada beberapa isu juga dengan kondisi hari ini, Pak Jokowi kalau katanya sudah dipastikan untuk nanti datang dalam peralihannya, gitu. Itu benar Bang ya? Ya, sejauh ini kan memang seperti itu. Jadi memang ada juga isu yang bilang Pak Jokowi nggak hadir di pelantikan. Itu kan sudah dibantah oleh istana juga ya. Jadi saya pikir ini ya sekali lagi ya kita harus bisa memilah informasi yang dihembuskan oleh orang yang mungkin sakit hati tadi dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Bang Andi, ini seru kita ngobrolin soal perjalanannya Pak Jokowi tadi dari perilaku politiknya ya, bukan soal perjalanannya dia, tapi mungkin memang ada perbedaan dalam konteks di awal, terus kemudian sikap politiknya di akhir, tapi kemudian bisa kita sampaikan secara utuh bagaimana kemudian kenapa memutuskan seperti itu. Ada upaya untuk melanjutkan, keberlanjutan itu yang penting. Terus kemudian proses yang dicederai bicara soal demokrasi juga tidak sebenarnya masih berjalan kan ya. Tapi begini Bang, yang di awal tadi saya sampaikan kalau Bang Andi ini yang mengide, maksudnya yang memiliki ide terkait dengan Jokowisme. Saya sebenarnya pengen tahu nih Bang, kenapa kemudian Jokowisme? Terus sebenarnya apa? Apakah itu isme seperti isme-isme yang lain ya Bang? Jokowisme itu. Sebetulnya saya ingin mencoba mendefinisikan gaya kepemimpinan Pak Jokowi ya, karena saya merasa Pak Jokowi ini sudah membangun satu benchmark, satu standar baru dalam kepemimpinan politik nasional Indonesia gitu, dan ini harus kita definisikan apa yang membuat ini menjadi standar baru ini, apa kelebihan Pak Jokowi ini, sehingga saya menulis tentang Jokowisme. Waktu itu saya nulis 2 kali di Kompas ya, di harian Kompas, tentang apa itu Jokowisme. Kurang lebih Jokowisme ini adalah gaya kepemimpinan yang gaya kepemimpinan politik, ekonomi, sosial yang dijalankan oleh Pak Jokowi selama beliau menjadi presiden. Jokowisme atau disebut isme ya memang ada banyak itu terminologi biasa di dalam politik. Misalnya kalau nggak salah di Inggris itu ada Tony Blairisme dan lain sebagainya. Itu orang mencoba mendefinisikan bagaimana gaya kepemimpinan pemimpin politik ketika itu. Nah, saya ingin mencoba mendefinisikan Pak Jokowi tentang apa yang dikerjakan dalam politik, ekonomi, dan visi beliau dalam politik, ekonomi, dan sosial ini. Karena menurut saya ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa menjadi standar. Dan standar itu penting bagi Indonesia. Dan itu akan bisa menjadi patokan pada pemilih di pemilu-pemilu berikutnya. Kalau kita punya standar. Kalau kita punya standar itu kan gampang. Oh, saya pengen pemimpin yang kalau berpolitik gayanya begini. Visi ekonominya seperti ini. Kerakyatannya seperti ini. Nah, saya mencoba mendefinisikan itu. Itu untuk menjadi panduan juga nanti ketika orang akan memilih harapannya, memilih pemimpin-pemimpin berikutnya itu ada modelnya. Ini Pak Jokowi ini menurut saya model yang baik.
yang harus harus menjadi standar, dan ini sudah menjadi standar yang bagus. Dalam politik dia punya keberanian untuk melawan arus. Bayangkan Pak Jokowi ini satu-satunya, atau dia ini presiden yang berangkat dari bawah, nggak punya partai, tapi kemudian dia bisa mengelola pemerintahan dengan mulus di antara suara-suara partai yang kritis dan lain sebagainya. Kan kita tahu dalam demokrasi ini kan berisik ya. Orang bilang kan demokrasi ini berisik, suaranya ada yang teriak. Gitulah. Kayak pasar malam katanya. Nah, ini Jokowi bisa mengelola ini dengan mulus. Apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Dia ingin infrastruktur tercapai, didukung oleh partai. Itu kan nggak mudah untuk mendapatkan dukungan politik seperti itu. Pembangunan itu kan butuh persetujuan DPR. Bikin undang-undang dan sebagainya butuh persetujuan DPR semua. Nah, Pak Jokowi bisa melakukan itu secara politik. Ini sangat luar biasa. Jadi ini bisa menjadi contoh, menjadi standar. Dalam ekonomi, visi beliau untuk membangun infrastruktur dan infrastruktur sosial itu juga bisa menjadi standar tentang visi bagaimana cara memajukan masyarakat dari tempat sebelumnya menjadi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Itu menjadi standar. Visi kerakyatannya, bagaimana visi Pak Jokowi itu dalam pemerataan yang saya sebutkan tadi. Ini jadi standar baru, dan itulah yang didefinisikan oleh Jokowisme. Jadi saya mencoba mendefinisikan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, ke dalam bentuk kualitas leadership, kepemimpinan yang ada pada sosok Pak Jokowi menurut saya. Dan ini patut dicatat dalam sejarah kita. Presiden yang paling, ya kalau bagi saya ini presiden yang paling banyak jasanya dalam membangun Indonesia, meletakkan dasar-dasar untuk kemajuan Indonesia. Ya. Tapi dalam konteks ini Bang, Jokowisme yang Abang tulis, yang Abang maksud itu, kalau di PSI sendiri itu posisinya seperti apa Bang? Kalau misal kita lihat Soekarno kan ada di beberapa partai ngomongin Soekarnois, tapi dalam konteks perilaku atau ini mungkin nggak sampai masuk ke dalam ideologi mereka gitu, nggak sampai masuk dalam konteks mungkin secara detail geraknya kan gitu. Kalau di posisinya di PSI, Jokowisme ini seperti apa Bang? Mungkin ini harus dilihat konteksnya, itu kelahiran PSI sendiri ya. PSI ini kan sebenarnya lahir terinspirasi oleh sosok Pak Jokowi. Awal betul-betul 2000 ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden 2014 gitu ya. Kita melihat bahwa situasi politik ini akan berubah. Ada sosok baru yang betul-betul bisa kita rasakan itu memberikan harapan kepada masyarakat. PSI ini lahir dalam gelombang yang sama, arus gelombang yang sama. Ketika masyarakat merasa bahwa akan ada satu perubahan dalam politik, PSI ini lahir karena kita melihat ada momentum, ada sosoknya. Yang kita lihat itu sosok Pak Jokowi. Role model kita dalam politik itu adalah Pak Jokowi. Bahwa kalau kita berpolitik itu kita akan bisa membawa manfaat bagi banyak orang, gitu kan. Selama ini kan orang menjauhi politik, para aktivis, profesional takut dengan politik karena politik itu persepsinya buruk. Tapi melihat sosok Pak Jokowi, kita ngelihat enggak, justru dengan masuk ke politik itu kita bisa memperbaiki banyak hal. Nah, itu sosok paling baik yang bisa kita lihat itu kan ada pada Pak Jokowi, sehingga sejak awal partai ini memang lahir terinspirasi dari sepak terjang Pak Jokowi itu sendiri. Dan dalam perjalanan waktu kemudian ketika ini saya nulis Jokowisme itu kalau nggak salah 2023 ya. Saya merasa bahwa perlu ada yang mendefinisikan tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini, yang saya definisikan atau saya sebut sebagai Jokowisme tadi. Dan ini bisa menjadi, kalau di dalam partai ini menjadi semacam manifesto ya, manifesto berarti politik. Manifestonya semacam manifesto tentang politik juga atau kepemimpinan. Kalau mau jadi pemimpin itu standarnya gini nih. Di politik harus begini, secara ekonomi visinya seperti ini, visi sosialnya seperti ini gitu loh. Jadi itu cara kita mendefinisikan kerja-kerja Pak Jokowi, dan itu kita internalisasi ke dalam partai gitu ya. Dalam berbagai pertemuan juga ya kita sampaikan tentang visi Pak Jokowi itu dalam pidato-pidato politik. Kalau dicek, silahkan dicek itu pidato-pidato politik kita itu selalu kita mencoba mensosialisasikan
apa yang kita yakini sebagai hal-hal yang baik yang memang kualitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini kepada kader-kader kita gitu. Role model PSI memang. Role model PSI. Itu bukan karena Mas Kaisang kan? Mas Kaisang enggak, jauh sebelum Mas Kaisang. Coba cek dari awal itu ya, dari mulai pidato-pidato politik awal PSI berdiri gitu ya. Itu kita selalu menyampaikan tentang Pak Jokowi itu. Semuanya tentang Pak Jokowi itu, tentang politik, harapan baru, politik yang bersih. Kemudian kita tentang pembangunan dan lain sebagainya. Jadi jauh sebelum Mas Kaisang, kalau begitu sekarang Mas Kaisang masuk ke PSI ya tentu ini kita bersyukur, sangat bersyukur. Akhirnya bahkan anak Pak Jokowi bergabung ke PSI. Ini jadi kayak botol ketemu tutup, klop ini, pas gitu loh. Partainya memang terinspirasi oleh Pak Jokowi sejak awal, mengidolakan Pak Jokowi, kita ingin merealisasikan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, terus kemudian anak Pak Jokowi bergabung menjadi ketua umum. Tapi sebenarnya soal memang partai PSI disiapkan untuk anaknya Pak Jokowi? Enggak. Saya jamin itu enggak, sejak awal enggak. Terinspirasi oleh Pak Jokowi iya, tapi dipersiapkan sejak awal untuk anak Pak Jokowi enggak. Tapi di tengah jalan kita melihat sosok Mas Kaisang ini mewakili satu generasi baru, anak-anak muda, dan itu cocok dengan PSI, gabung ya pas itu gitu loh. Jadi sekali lagi sejak awal terinspirasi oleh Pak Jokowi iya, tapi kalau sejak awal ini didesain untuk sebagai satu partai untuk anak Pak Jokowi secara khusus sih saya ngerasa enggak. Tapi sekarang Mas Kaisang bergabung kita sangat senang. Membawa harapan baru, kita semangat. Ini jadi lagi semangat-semangatnya nih Mas. Justru ini membawa harapan bahwa karena ini sesuatu yang absen ya di dalam politik ya. Anak muda ya. Kalau kita lihat, kita ngomong soal representasi ya. Mungkin, ya bukan mungkin, pasti di antara seluruh ketua umum partai politik yang mewakili anak muda kan cuma Mas Kaisang. Kalau kita ngomong segmen terbesar dalam politik itu kan ada di milenial dan Gen Z ya. Itu sekitar 56%. Itu tidak terwakili oleh para pemimpin secara usia ya dan secara pandangan. Kalau kita lihat kan Mas Kaisang itu sangat otentik juga seperti bapaknya. Natural banget. Kalau ketemu dengan masyarakat itu natural banget, itu kelihatan. Saya berkali-kali menemani Mas Kaisang turun ke bawah itu, gayanya mengingatkan betul kepada sosok Pak Jokowi ketika bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat. Humble, menikmati ketemu dengan orang, ngobrol dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi ini satu berkah bagi PSI. Bergabungnya Mas Kaisang ini memberi semangat baru, memberi konteks, makin memperkuat konteks. PSI memang sejak awal itu dipersepsikan sebagai partai anak muda. Kali ini ketua umumnya beneran anak muda yang punya punya visi. Kemudian juga kalau dalam kita lihat ya tadi representasi tadi betul-betul representasi anak muda. Jadi pas itu. Kalau ini kan teman-teman mungkin secara nasional ya, ini kita harus mungkin di daerah ada perspektif lain itu biasa kan yang begitu. Tapi kalau bicara soal internalisasi tadi Jokowi kepada partai PSI, itu prosesnya gimana Mas? Lancar atau enggak? Apakah ada perdebatan ataukah kemudian kita ke PSI ini harus independen, kita bawa bisa anak muda aja, nggak usah bawa aktor-aktor begitu kan gitu, nggak usah bawa patron gitu. Ada nggak yang begitu perdebatannya? Saya rasa secara umum karena sejak awal partai ini terinspirasi oleh Pak Jokowi, sosok Pak Jokowi itu dengan gampang diterima. Termasuk juga Mas Kaisang ya. Ini bukan tidak ada resistensi karena sejak awal memang partai ini percaya bahwa sosok politik yang ideal itu seperti Pak Jokowi gitu loh. Jadi kalau misalnya disebutkan hubungan antara PSI dengan Pak Jokowi sangat baik selama ini, komunikasi terus. Pak Jokowi itu mentor kita, tempat kita bertanya, bisa dibilang begitu. Kita bertanya, berdiskusi, minta pendapat, minta pandangan dan lain sebagainya dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan saya pikir itu sangat solid di kita. Kalau lihat berbagai survei juga dukungan anak-anak PSI terhadap Pak Jokowi itu besar sekali. Survei opini publik kan biasanya mereka rutin bikin misalnya dari seluruh partai siapa yang mendukung Pak Jokowi berapa persen, itu sangat solid. PSI sejak awal itu solid kita. Jadi
Pak Jokowi juga memberikan banyak pengaruh ya untuk Sangat, jadi ke teman-teman PSI. pengaruh dalam artian lewat apa yang dia kerjakan itu memberikan pengaruh ya, menginspirasi kita ya. Tapi secara personality? Secara personal, iya dia personality juga memberikan pandangan-pandangan apa ya politik lah kepada PSI ya, memberikan masukan-masukan kepada kita. Berarti ke depan kayaknya kalau posisinya Jokowi ini pasca selesai jadi presiden tanggal 20 ini kan katanya beliau akan pulang kampung. Mau ke Solo, sudah pensiun saja, mau menikmati masa-masa setelah selesai kan itu jadi presiden. Tapi banyak isu nih Mas, apa namanya, Pak Jokowi akan terus dalam konteks politik nasional ya, itu memberikan apa ya namanya, aktivitasnya itu kayak semisal kemarin ditawari jadi pembinanya Golkar kan begitu. Terus kemudian ada isu juga nanti PSI atau kemudian ada PDIP juga. Tapi kalau dari Bang Andi Budiman gimana ngeliat the next-nya Pak Jokowi ini setelah mungkin pasca peralihan? Sebagai seorang presiden yang sukses ini kan Pak Jokowi ini pasti punya pengaruh yang besar kepada masyarakat ya, didengarkan terus oleh masyarakat. Beliau akan meninggalkan jabatan ini dengan tingkat approval rating 75%. Jadi suaranya itu penting dalam politik. Pasti dia akan punya pengaruh. Dan kalau melihat arah politik Pak Jokowi ke depan ya saya nggak tahu tentunya ya, karena harus Pak Jokowi langsung. Tapi saya pikir kalau dari segi kedekatan ya paling dekat ya dengan PSI. Karena ada Mas Kaisang di sana juga gitu loh. Secara ideologi, secara sejarah partai juga udah cocok gitu loh. Jadi saya pikir kedekatan itu masih akan terus berlanjut sampai pemilu 2029. Sosok Pak Jokowi ini akan menjadi bayang-bayang di belakang PSI, dan sosok yang di depannya itu adalah Ketua Umum kami, Mas Kaisang Pangarep, representasi politik anak muda. Jadi saya pikir komitmen kita memang ke depan itu adalah menjaga, memastikan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan. Memastikan apa hal-hal baik ini terus dikerjakan oleh pemerintah di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Itu adalah salah satu tugas kami di PSI, dan kami yakin sosok Pak Jokowi sendiri akan terus memberikan masukan atau memberikan pandangan-pandangannya sebagai seorang presiden kepada masyarakat gitu ya, memberikan ya pasti beliau mungkin akan istirahat, tapi ada momen-momen mungkin dalam hal yang isu-isu yang dianggap penting beliau mungkin akan memberikan pandangan, dan itu hal-hal yang biasa kan. Ya Obama juga kan sekarang juga lagi kampanye untuk siapa namanya, Kamala Harris kan. Jadi itu hal yang biasa gitu loh. Tapi kalau dilihat ke depan ya mungkin yang paling ideal itu ya dengan PSI. Nggak bakal seperti kayak presiden ke-5 dan ke-6 gitu atau tidak? Bu Mega sama Pak SBY kan masih sekarang juga sampai sekarang masih aktif kan begitu. Kira-kira begitu juga nggak? Saya nggak tahu langgam Pak Jokowi kalau sudah tidak menjadi presiden ya. Tapi kalau misalnya dalam soal ya pasti kan kepentingan Pak Jokowi kan adalah apa yang beliau kerjakan itu dilanjutkan, dan pasti itu akan terus dia kawal dengan cara dia sendiri untuk memastikan itu terjadi gitu ya. Nah caranya bagaimana belum tahu, tapi kalau dilihat kedekatannya kemana, saya pikir dengan PSI ya paling cocok. Gak ada lagi partai yang paling klop dengan Pak Jokowi itu selain PSI. Nah, tapi kalau soal itu kan soal kepartean, tapi kalau soal soal pemerintahan bakal masih bisa cawe-cawe nggak kira-kira kalau menurut? Saya pikir pemerintahan berikutnya akan menjadi otoritas dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan juga wakil presiden Mas Gibran ya. Jadi ini pasti akan menjadi wilayah mereka presiden dan wakil presiden terpilih ya. Pak Jokowi mungkin akan memberikan saran-saran. Karena isunya kan ketika nanti pun sudah lengser kan begitu. Meskipun sudah lengser, meskipun mungkin tidak dalam kondisi di partai politik, tapi soal pengaruh bagaimana kemudian ikut terlibat dalam pemerintahan, kritisnya kan ketakutannya masih ada begitu kan Pak? Saya pikir enggak ya. Saya pikir enggak kok. Pak Jokowi itu orang yang sangat tahu porsinya, saya pikir. Pasti dia akan tahu memberikan masukan pasti, tapi kalau memberikan masukan yang terlalu atau menjalankan sesuatu yang
terlalu jauh itu saya pikir enggak sih. Nggak sampai ngedistract itu Nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Pak Jokowi itu orang yang sangat komit, apalagi yang presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini yang dia dukung gitu loh. Jadi kan nggak ada masalah saya pikir. Gitu. Oke, luar biasa. Ini sudah panjang sekali kita ngobrol, Pak Adi. Siap. Mungkin kayaknya kalau ngomongin Jokowi memang nggak bisa habis kayak Bang. betul. Mungkin nanti bisa kita sambung di tempat ngopi ya Bang. Siap. Kalau nggak mungkin nanti ada isu-isu yang lain kita bisa Boleh. ngobrol lagi Bang. Boleh. Ya. Silakan. Sekali lagi terima kasih Bang Andi. Sama-sama. Sudah diskusi ngobrol kita di sini tentang Pak Jokowi. Terus perspektifnya dari Bang Andi juga. Mungkin terakhir saya minta closing statementnya untuk masyarakat lah. Silakan Bang. Pertama, Pak Jokowi sendiri dalam pidato beberapa waktu yang lalu secara terbuka sudah menyampaikan permintaan maaf apabila ada yang kurang selama masa kepemimpinan beliau ya. Ini harus kita hargai sebagai manusia. Pak Jokowi menyadari bahwa mungkin ada hal yang atau ada kelompok yang tidak puas dengan apa yang beliau kerjakan dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa dan secara terbuka sudah dimintai maaf oleh Pak Jokowi. Yang paling penting buat saya adalah kita berpikir jernih, berpikir adil untuk menilai sosok Pak Jokowi. Apa yang beliau kerjakan selama ini punya manfaat yang bakal begitu besar, yang rasanya manfaatnya sudah kita bisa rasakan sekarang dan makin akan terasa 5-10 tahun ke depan. Jadi kita akan makin merasakan dampak dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi ini yang membuat kalau buat saya juga ada perasaan sedih juga ya, dalam artian mungkin orang akan mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini punya pengaruh begitu besar bagi Indonesia ketika beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden. Orang-orang di Indonesia bagian timur yang selama ini mungkin terabaikan dalam proses pembangunan akan merasakan manfaat dari infrastruktur yang beliau bangun, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat ya akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kurang lebih begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Andi atas waktunya. Siap. Berbagi idenya, pemikirannya. Nanti jangan kapok-kapok kalau kita Siap. lagi. Oke, pemirsa Setia Gemapos, demikian diskusi kami dengan Bang Andi Budiman, Wakil Ketua Umum PSI. Nantikan diskusi-diskusi selanjutnya, terus dukung kita dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Thank you Pak. Terima kasih.